Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara, mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau datang ke hadapan-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang baik untuk setiap kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami secara khusus mau berdoa Tuhan untuk umat-Mu, untuk gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu ini Tuhan yang mungkin hari-hari ini Tuhan sedang mengalami kondisi yang tidak cukup baik. Banyak umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan demi pergumulan di tengah-tengah kondisi pandemi, kondisi krisis ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau merendahkan diri kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan, ampuni setiap dosa kesalahan umat-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pemulihan terjadi atas umat-Mu ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mungkin ada umat-Mu yang sedang sakit Tuhan. Tuhan berikan mujizat kesembuhan Tuhan. Mungkin ada umat-Mu yang sedang mengalami krisis ekonomi Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar Tuhan. Kami akan lihat setiap perkara yang ajaib dan heran itu akan Tuhan kerjakan atas umat-Mu ini Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk Gembala Rayon 2, Bapak Pendeta Niko Nyotora Harjo Tuhan. Kami mau berdoa untuk para wakilnya Tuhan, Bapak Pendeta Daniel Arif, Bapak Pendeta Joni Lumanto, Bapak Pendeta Karta Laksana Kamarga Tuhan. Kami berdoa Tuhan, sungguh urapi setiap hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada visi yang dari Tuhan, Tuhan nyatakan atas para pemimpin kami Tuhan. Lewat pemimpin kami Tuhan, kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan akan lihat janji-janji-Mu Tuhan genapi atas setiap kami Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka Tuhan, berkati setiap kesehatan mereka Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami tercinta, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa kami ini Tuhan, sembuhkan bangsa kami ini Tuhan dari setiap permasalahan pandemi Tuhan, dari setiap masalah bencana-bencana alam yang sedang terjadi Tuhan, dari setiap krisis ekonomi yang terjadi atas bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa pemulihan, damai sejahtera atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan akan dimuliakan Tuhan atas bangsa kami ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, sungguh Tuhan berkati Tuhan, urapi setiap pemimpin bangsa kami ini Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri Tuhan, para pemimpin pusat daerah, TNI Polri Tuhan. Berikan roh yang takut akan-Mu Tuhan dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan pengertian lebih lagi pada kami Tuhan, untuk kami mengerti isi hati-Mu Tuhan. Urapi Tuhan setiap kami Tuhan, jadikan firman-Mu itu terang bagi jalan kami. Jadikan firman-Mu itu benih yang ditabur di tanah yang subur, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kita masuk ke dalam tahun 2021, the year of integrity saudara. Nah, kalau kita masuk ke dalam 2021 di mana kita banyak bicara mengenai integritas saudara, kita perlu banyak bicara mengenai hati, khususnya dalam kehidupan kita saudara. Nah, saudara, saya ingat ada satu perusahaan di UK, di Inggris. Dia ini perusahaan yang membuat mainan. Dan kemudian mereka mengadakan satu research mengenai mainan seperti apa yang terbaik buat anak-anak kelompok umur apa saudara. Nah, pada waktu mereka hasil laporannya itu keluar, dikatakan begini ya, salah satu dari hasilnya adalah kalau anak-anak yang masih bayi, mungkin umur 1, 2 atau mungkin umur 3 tahun, seringkali bayi-bayi tersebut malah lebih tertarik kepada bungkus kadonya atau kepada pitanya dibanding apa yang ada di dalam bungkusnya, yaitu kadonya sendiri saudara, mainannya sendiri. Nah, tapi pada waktu anak itu mulai beranjak saudara, umur 5, 6, 7 tahun, mereka sudah tahu
Ya, kalau sebetulnya yang paling penting di dalam bungkus kado adalah apa yang ada di dalamnya, saudara. Nah, sama dengan kehidupan kita, manusia bisa kelihatannya luar biasa ya, dari perawakan, dari macam-macam, saudara. Tapi sebetulnya ada hal yang lebih penting yang perlu kita jaga, yaitu hati kita, saudara. Nah, saya ingin baca di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Dikatakan begini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Nah, kisah ini adalah di mana Tuhan meminta Nabi Samuel datang ke rumah Isai untuk memilih salah satu anak Isai untuk menjadi raja di Israel, saudara. Nah, di situ dikatakan Tuhan mengingatkan kepada Samuel kalau Tuhan itu lebih melihat hati, saudara. Ya, nah, kenapa hati? Kalau kita bicara hati di Alkitab, itu merupakan hati itu adalah pusat dari kehidupan kita. Karena dari hati itulah ada perasaan, ada kehendak gitu ya. Dan apa yang ada dalam hati kita, itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Apa yang ada di dalam hati kita, itu yang menemukan, yaitu yang menentukan perkataan, perbuatan kita, saudara. Maka itu Tuhan melihat hati itu adalah suatu yang penting, yang memang perlu kita jaga, yang perlu kita pelihara dalam kehidupan kita, saudara. Nah, dalam kehidupan kita, untuk mempunyai hati yang berkenan, saudara, ada 3 hal yang memang kita perlu perhatikan supaya hati kita berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, kita perlu mempunyai hati yang mencari Tuhan. Itu yang pertama. Saya baca di Mazmur 84 ayat yang kedua, dikatakan begini. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saya baca kembali kalimat pertama. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Sebetulnya dalam bahasa Inggris dikatakan begini. Jiwaku ini benar-benar ingin ketemu dengan Tuhan. Ya, dan dia sudah membayangkan pada waktu dia akan ketemu dengan Tuhan, hatinya dan dagingnya itu akan bersorak-sorai pada waktu dia akhirnya bisa ketemu dengan Tuhan, saudara. Nah, saudara, di Singapura itu kita sudah lockdown sebetulnya dari bulan Maret, saudara. Ya, bulan Maret tahun lalu kita sudah akhirnya perbatasan juga itu ditutup. Nah, saudara, di Singapura itu banyak juga orang-orang dari Malaysia, dari Johor Bahru, kan itu tinggal lewat jembatan, saudara, dibatasi oleh Selat Johor gitu kan. Nah, jadi sebetulnya di Singapura itu banyak orang-orang yang bekerja dari Johor. Jadi mereka itu mereka banyak juga yang naik motor, naik mobil, pagi-pagi datang ke Singapura buat kerja, kemudian malamnya mereka pulang kembali, saudara. Tapi ada juga orang-orang yang bekerja dari Johor masuk ke Singapura, kerja 2 minggu, 3 minggu, kemudian dia pulang kembali dengan keluarga untuk 3 hari, 4 hari, nanti mereka masuk lagi 3 minggu, 4 minggu, saudara. Nah, saudara, ada satu kisah yang masuk koran di Singapura, saudara. Ada seorang dari Johor yang memang kerja di Singapura, namanya Muhammad Sarip. Dia ini punya 2 anak perempuan, satu umur 4 tahun, satu lagi umur 18 bulan, saudara. Dia ini biasa bekerja di Singapura 3 minggu, 4 minggu, kemudian dia pulang berapa hari, kemudian dia masuk lagi 3 minggu, 4 minggu, pulang berapa hari kemudian, saudara. Ya, nah, pada waktu dia masuk, saudara, ya, bulan Maret, dan setelah dia masuk, rupanya Singapura itu kemudian lockdown. Jadi dia itu nggak bisa pulang, saudara. Saudara membayangkan nggak bisa pulang, nggak bisa ketemu dengan istri, nggak bisa ketemu dengan 2 anaknya yang masih kecil, saudara. Maret, April, Mei, Juni, Juli, sampai sekitar bulan Oktober, dia itu gak bisa ketemu dengan keluarganya, saudara. Dia cuma bisa telepon, tapi kan tetap rasa rindu, kangen itu selalu ada, saudara. Nah, kemudian dia tuh punya ide, dia pergi ke daerah utara Singapura, di mana di situ ada satu tempat yang paling dekat dengan Johor, saudara. Dari tempat itu
bisa melihat daratan di Johor. Dan dia minta kontak sama istrinya untuk juga datang ke satu tempat yang paling selatan supaya bisa melihat daratan ke Singapura, saudara. Jadi mereka itu janjian jam segini untuk dia berdiri di ujung paling utara Singapura dan istrinya berdiri dengan 2 anaknya, saudara, dibatasi oleh Selat Johor. Dan di situ mereka akhirnya mencoba melihat satu dengan yang lain, dan mereka sama-sama melihat dengan teropong, saudara, ya, karena jauh dia coba lambai-lambaikan tangannya. Nah, waktu anaknya yang umur 4 tahun dikasih lihat melalui teropong, saudara, waktu bisa melihat bapaknya, anaknya loncat-loncat yang umur 4 tahun. Dan kemudian anaknya pun nangis karena sangat kangen untuk bisa ketemu dengan bapaknya, saudara. Ya, nah itu sudah gitu waktu saya malam-malam saya merenungkan apa yang kisah tersebut, saya pikir juga sama dengan kehidupan kita. Nah, Muhammad Syarif ini begitu merindukan ingin ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita pun mempunyai kerinduan yang sama untuk bisa ketemu dengan Tuhan? Untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saudara, saya waktu pacaran, saudara, dengan calon istri saya tinggal di Australia dan calon istri saya itu nggak di negara lain, saudara. Ya, untuk saya telepon pada zaman itu, telepon 1 menit itu harganya $3, saudara. Ya, nah, dan kalau saya kerja cuci piring, ya, saat itu 1 jam saya itu dikasih gajinya itu $10, saudara. Jadi saya ini kerja 1 jam cuci piring, saya ini cuma bisa nelpon untuk 3 menit. Itu pun saya bayar harga, saudara. Saya cuci piring kerja untuk bisa telepon calon istri saya, saudara. Itu pun saya bayar harga, saudara. Kenapa? Karena saya kangen, saya rindu, saya ingin mendengarkan suara calon istri saya, saudara. Itu kerinduan yang memang saya ingin bisa bicara, berkomunikasi. Ya, sama dengan kehidupan kita, saudara. Sebetulnya zaman sekarang itu semuanya itu mudah. Kalau kita mau kontak satu dengan yang lain lewat Zoom, lewat video call, ya, lewat macam-macam itu banyak, saudara, ya. Tapi seringkali apakah kita menggunakannya untuk hal tersebut? Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau saudara mau baca Alkitab di mana-mana sudah banyak, saudara. Saudara mau baca buku rohani di mana-mana sudah banyak, saudara. Saudara mau mendengarkan lagu-lagu pujian di mana-mana itu pun sudah banyak, saudara. Ya. Jadi sebetulnya seringkali bukan sarananya, tapi kerinduan hati kita. Sarananya bisa, saudara, ada di mana-mana. Tapi apakah kita mempunyai kerinduan untuk dengan cara apapun juga kita berusaha untuk mendekatkan hati kita kepada Tuhan, untuk hati kita selalu mencari Tuhan. Kalau saya ada tugas ke luar negeri, saudara, dulu kita suka FaceTime, anak saya masih kecil, ya. Waktu saya FaceTime, anak saya waktu ngelihat muka saya, saudara, anak saya cuma bilang satu hal, I miss you, Daddy. I miss you. I miss you, Daddy. I miss you. Dia hanya ngomong gitu, saudara. Sama dengan kehidupan kita, apakah kita juga mempunyai hati yang selalu ingin mencari Tuhan? Hati yang selalu ingin menemukan Tuhan. Hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita perlu yang namanya hati yang murni. Matius 5 ayat yang ke-8 dikatakan begini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya baca kembali, berbahagialah orang yang suci hatinya. Bahasa Inggris dikatakan begini, blessed are the pure in heart. Ya, itu artinya hati yang murni. Jadi hati yang suci itu juga sama dengan hati yang murni, saudara. Ya, nah disitulah kita bisa melihat Allah. Nah, saudara, kalau dikata yang namanya kata pure,
ya, kata suci atau murni pada zaman itu digambarkan oleh beberapa hal. Itu seperti logam yang sudah dimurnikan, saudara. Yang kedua, itu seperti baju putih yang memang ada bercak-bercaknya, ada kotor-kotornya, kemudian dicuci dan dilihat ternyata semuanya itu bercaknya itu sudah hilang, saudara. Nah, arti yang berikutnya adalah seperti susu atau anggur yang tidak dicampur dengan cairan yang lainnya. Jadi memang betul-betul murni, saudara. Nah, di sini dikatakan pada waktu kita bisa mempunyai hati yang suci, hati yang pure, hati yang murni, kita bisa melihat Allah. Nah, apa yang dimaksud dengan melihat Allah? Kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris, melihat Allah itu dikatakan seperti demikian. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan, pekerjaan Tuhan di mana-mana di dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Di situ juga pada waktu kita bisa melihat Allah, artinya kita akan lebih mudah untuk mendapatkan tuntunan Tuhan yang akan menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita bisa melihat Allah pun, di situ dikatakan artinya kita itu begitu mudah bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun kita berada, saudara. Saya ini suka pergi ke supermarket, saudara. Jadi kadang-kadang kalau untuk belanja, untuk di rumah, saudara, selalu saya yang belanja ke supermarket. Kalau saya ke supermarket, saudara, saya mau beli susu, saya mau beli air jeruk gitu kan, yang dalam bentuk paket-paket. Saya suka melihat isinya apa. Apakah itu memang 100% air jeruk atau misalnya 100% susu murni gitu. Saya selalu memilih yang murni, saudara, yang 100%. Kenapa? Karena yang namanya murni, yang pure itu nilainya selalu naik, saudara, ya. Nah, sama dengan kehidupan kita, biarlah hati kita pun selalu pure, murni di hadapan Tuhan, saudara. Nah, saudara, ada satu hamba Tuhan namanya Sergios Kataklini. Dia menulis satu buku, The Fire of His Holiness, yaitu api kekudusannya. Dan dia di buku itu menantang, ya, yang para pembaca buku. Dikatakan begini, mau nggak kalian ini minum air, ya, air putih 95% air yang betul-betul air murni, tapi 5% itu air dari selokan. Saudara-saudara mau minum nggak? Ya of course kita nggak mau minum, saudara. Kita maunya minum air yang murni. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Kita pun perlu menjaga kehidupan kita, hati kita, supaya kita itu bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudara. Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya Max Lucado. Max Lucado itu buku-bukunya banyak memberkati orang-orang di mana-mana, saudara. Nah, pada waktu itu dia masih melayani sebagai misionaris di Brasil. Dan dia harus juga pergi ke tempat-tempat lainnya di Brasil. Dan suatu saat dia harus pergi ke satu tempat. Dan harus pergi selama 1 minggu 2 minggu. Jadinya dia bawa istri dan anak-anaknya untuk pergi pelayanan misi ke daerah tersebut. Nah, istrinya bilang sama Max Lucado, ngomong, sebelum kita pergi mendingan kita belanja dulu daging. Jadi kita belanja dulu daging, kemudian setelah kita pulang balik ke tempat kita, ke rumah kita, kita tinggal keluarkan itu daging dan kemudian kita bisa tinggal langsung masak, daripada begitu pulang harus belanja-belanja lagi gitu kan. Nah, terus Max Lucado pikir ya ide yang bagus, jadi dia beli daging-daging kemudian dia taruh di kulkas. Dan ini dalam musim panas, saudara. Ya, jadi suhu udaranya itu panas. Jadi dia taruh itu di kulkas. Kemudian waktu mereka mau berangkat, istrinya ingetin Max Lucado, jangan lupa matikan listrik radio yang ada di atas kulkas. Jadi Max Lucado itu matikan listrik yang harusnya untuk radio, tapi dia salah matikan, saudara. Dia matikan listrik untuk kulkas. Ya, dan kemudian dia nggak tahu, dia hanya pergi pelayanan 1 minggu 2 minggu. Begitu dia pulang ke rumah, saudara, waktu masuk ke rumah, ternyata rumahnya itu bau busuk. Ya, waktu dipikir ini bau apa ya? Ini bau apa ya? Ya, rupanya memang karena itu daging itu ya tidak di dalam kondisi itu suhu yang dingin, ya dagingnya itu menjadi busuk dan baunya itu kemana-mana. Nah, Max Lucado di bukunya menulis, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya harus mengambil pewangi ruangan dan saya semprot semua kamar yang ada dengan pewangi ruangan? Ya, Max Lucado bilang ya pasti tidak. Kenapa? Karena baunya pasti masih akan tetap ada. Tapi apa yang harus dilakukan?
Yang dilakukan adalah buka pintu kulkas, ambil daging yang sudah busuk, kemudian dibuanglah daging yang sudah busuk itu. Ya. Nah, sebetulnya itu pun sama merupakan gambaran dalam hati kita, saudara. Ya, apapun yang tidak berkenan di dalam hati kita, kita harus lepaskan dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kekecewaan, misalnya mungkin iri hati, mungkin kemarahan, mungkin kita tidak mengampuni, mungkin kita bersungut-sungut, ya. Nah, itulah yang kita perlu ambil, ya, dan kemudian kita buang dalam kehidupan kita, saudara. Dari situlah dikatakan kita ini bisa melihat Tuhan, ya. Nah, saya mau baca Mazmur 24 ayat 3 sampai 5, saudara. Nah, dikatakan begini, ayat yang ketiga dikatakan begini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ini merupakan satu pertanyaan. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ini merupakan jawabannya, saudara. Ayat yang ketiga merupakan pertanyaan, ayat yang keempat itu merupakan jawabannya. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Jawabannya orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Ayat yang kelima dikatakan begini. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, saudara, kalau misalnya kita mempunyai hati yang murni, tangan kita yang bersih, kita akan menerima berkat dan keadilan dari Tuhan. Dan kita bisa naik ke atas gunung untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Dan itulah biarlah itu menjadi kerinduan dalam hati kita. Yang pertama, hati yang berkenan kepada Tuhan adalah hati yang mencari Tuhan. Yang kedua, yaitu mengenai hati yang murni. Yang ketiga, saudara, kita perlu yang namanya hati yang percaya. Nah, saya baca di Amsal 3 ayat yang kelima. Dikatakan begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, saya baca kembali. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Di situ pakai kata dengan segenap hatimu, tidak dengan setengah hati. Artinya sepenuhnya, seluruhnya percaya dengan segenap hati kita. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, ya, tapi kita bersandar kepada karakter Tuhan. Kita bersandar kepada kemahakuasaan Tuhan. Kita bersandar akan kuasa Tuhan, kasih Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita. Bagaimana Tuhan sudah menolong kita dalam setiap kehidupan kita. Itulah menjadi sandaran kita untuk bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, saudara. Saya ingat waktu anak saya masih TK, saudara, saya lagi jalan ke mall. Terus anak saya itu pengen beli mainan kecil, saudara. Saya bilang, gak usah lah Rachel, ya kan mainan sudah ada di rumah gitu. Mendingan kita hemat uang aja untuk kita pergi ke Disneyland. Ini hari Minggu malam, saudara. Jadi saya bilang begitu sama anak saya, gak usah beli deh, kita kan mau ngumpulin uang buat ke Disneyland gitu. Nah, saudara-saudara, dia itu saat saya bicara satu kalimat, ya, anak saya ini pegang, saudara. Besoknya di TK-nya, di kelasnya dia ngomong sama teman-temannya, papi saya mau bawa saya ke Disneyland, papi saya mau bawa saya ke Disneyland, papi saya mau bawa ke Disneyland, ya. Sampai ada satu orang tua murid telepon istri saya, ya, dikatakan, kata si Rachel, kalian mau ke Disneyland ya? Kapan? Gitu. Istri saya, enggak tuh, belum ada rencana. Emang kenapa? Dikatakan, soalnya tuh si Rachel cerita sama teman-temannya kalau papinya akan bawa dia ke Disneyland, gitu. Nah, saya melihat bagaimana, saudara, seorang anak kecil betul-betul percaya dengan segenap hatinya. Dan tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri. Tapi dia benar-benar percaya, saudara. Kalau kita banyak mengalami, ya, tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita banyak membaca firman Tuhan. Kita banyak belajar akan kuasa karakter Tuhan. Ya, kita bisa percaya dengan segenap hati kita, saudara. Saya ini suka olahraga, saudara, saya suka lari. Ya, dan
Sebetulnya tahun 2009, sebelum 2009, dua lutut saya itu dua-duanya sakit, saudara. Kalau saya jalan kaki atau naik tangga, itu lutut saya seperti ditusuk-tusuk sama jarum. Saya coba makan glukosamin, saya coba apa-apa, saudara, tetap ya, saya jalan kaki pun suka sakit. Lutut-lutut saya seperti ditusuk-tusuk, saudara. Saya 2009, saya punya kesempatan pertama kali saya ke Israel. Dan saya, waktu saya lewat di jalanan di Yerusalem, saya lagi jalan sendiri, saya ngeliat ada kolam Bethesda, saudara. Dan saya masuk ke situ di kolam Bethesda, dan kemudian saya melihat kolam yang sudah reruntuhan, saudara. Dan saya melihat ke bawah, kolam yang memang sudah menjadi reruntuhan. Dan kemudian saya mulai membayangkan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Saya doa sama Tuhan, Tuhan, Engkau dulu melakukan perkara yang luar biasa, menyembuhkan orang yang lumpuh. Saya percaya Tuhan pun sama, dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau dulu menyembuhkan, Engkau pun sekarang bisa menyembuhkan. Dan nanti pun Tuhan pasti akan terus menyembuhkan. Saya cuma minta satu hal ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkanlah, pulihkan dua lutut saya supaya tidak sakit lagi. Dari 2009, saudara, begitu saya pulang ke Singapura, lutut saya udah nggak sakit sama sekali. Sampai sekarang sudah 11 tahun lutut saya nggak sakit, saudara. Dan saya olahraga secara konsisten. 1 tahun target saya lari 2000 kilo, saudara. Dan kaki saya itu nggak sakit, saudara. Saya merasakan kuasa Tuhan. Dan saya percaya, kalau saya sudah percaya Tuhan sudah melakukan banyak perkara dalam kehidupan saya, dalam kehidupan kita, masakah kita tidak percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, saudara? Berat 3 hal dalam kita masuk ke dalam tahun integritas. Ya, kita bicara soal hati. Mari kita mempunyai hati yang mencari Tuhan. Mari kita mempunyai hati yang murni, saudara. Mari kita mempunyai hati yang percaya. Pada waktu kita mempunyai hati demikian, kita percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita, saudara. Saya mau baca ayat penutup Amsal 20 ayat yang ke-7. Dikatakan begini, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Saya baca dalam bahasa Inggris, saudara, dikatakan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, orang benar yang berjalan dalam integritas, berbahagialah keturunannya. Artinya demikian, saudara, pada waktu kita berjalan dengan hati yang murni, yang mencari Tuhan, yang percaya, kehidupan kita akan diberkati. Dan bukan hanya kehidupan kita, kehidupan anak cucu kita juga akan diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sampaikan dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Biarlah itu menjadi bagian kami, Tuhan, untuk kami mempunyai hati yang selalu mencari Engkau ya Bapa. Hati yang murni, Tuhan, dan hati yang selalu percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, lakukan banyak perkara dalam kehidupan kami untuk kami bisa mengalami Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena Kau yang sungguh baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saya sekali mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mengikuti ibadah raya Minggu GBI Sukawarna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.